Aku sudah pakai Radiant Acne Brightening 3 tahun. Pernah coba Radiant Glow tapi lembab, cuman tumbuh jerawat, dan di muka itu gelap terus beralih ke Radiant Acne, malah justru kasar dan pori-porinya terbuka. Aduh, pori-pori terbuka tuh memang bikin kulit tuh jadi nggak pede banget ya, alias jadi gampang jerawatan, gampang masuk debu, dan juga gampang kena polusi. Akibatnya apa? Dampaknya kita lagi malah justru bukannya bagus banget pakai krim itu, bagus banget karena pakai skincare tuh malah kita zonk karena pori-porinya terbuka. Nah, itu adalah pergantian krim. Jadi gini, malam ini aku sekarang pakai krim, sekarang aku jawab pertanyaan dari kakak ini ya, dari kakak Ririn Setiayani. Dia bilang 3 tahun menurut aku bukan waktu yang sebentar kalau kita mau pakai skincare. Itu ibaratnya tuh sudah berapa, hampir 1000 hari gitu ya. Nah, dilihat lagi kalau misalnya selama 3 tahunan lebih dia udah berusaha nih, udah cocok pakai skincare itu, udah cocok, udah pakai krim malam itu kayak gini, tapi berusaha untuk ganti lagi ke krim yang lain. Untuk apa diganti, Kak? Aku pastikan kenapa, untuk apa diganti padahal sudah cocok 3 tahun gitu kan. Terus apakah pergantiannya sudah menggunakan format konsultasi atau belum? Nah, sering banget hal-hal kayak gitu tuh terjadi ya teman-teman. Dampaknya malah bukan baik, coba-coba malah zonk. Nah, aku jadi nggak ngerekomendasiin kalau teman-teman tuh misalnya udah cocok satu produk itu, varian krim malam itu, ya nggak apa-apa diteruskan, karena yang paling tahu jenis kulit kita, kebawelan kulit kita tuh kan kita sendiri ya, pemiliknya, bukan orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar aja meminimalisir. Nah, kalau mau ganti dari krim siang, krim malam ya, krim malam Radiant Acne Brightening ini, kemudian mau ganti ke Radiant Glow sih bisa aja, tapi harus dipastikan lagi jumlah takarannya, pemakaiannya itu sudah sesuai dengan kulitnya teman-teman. Apanya kulitnya? Kulitnya kenapa? Kulitnya ada yang mengalami iritasi kan, ada yang jadi gelap karena dampaknya apa? Nggak cocok pakai krim malam itu. Yang harusnya glow itu digunakan untuk kulit yang normal atau untuk kulit yang nggak ada jerawatnya, dipakai untuk jerawat, bukannya tambah glow, justru tambah kusam dan bisa bikin timbul jerawat. Sudah gitu udah timbul jerawat, berubah lagi mau ganti lagi ke krim malam. Nah, itu yang proses gonta-gantinya itu yang kalau nggak diawasi dengan konsultasi itu yang bisa bikin kita tambah bahaya. Jadi nggak mau seperti itu kan teman-teman. Alangkah baiknya memang kita harus konsultasi dulu. Nah, kenapa sih kalau misalnya Radiant Acne itu nggak boleh dengan glow, nggak boleh dengan brightening? Karena memang pada dasarnya acne itu yang Radiant Acne sebelumnya itu punya formulasi yang dikhususkan untuk kulit yang cenderung berjerawat, rentan berjerawat, dan punya riwayat jerawat besar, kecil, atau bahkan sampai beruntusan kayak gitu. Jadi memang ada formulasinya sendiri. Nah, kalau kakak bingung, kakak tuh harus pakai Radiant Acne-nya tuh yang kayak gini. Dan Radiant Acne-nya ini yang kemasan baru ya teman-teman, potnya yang aku udah pernah review dari video-video sebelumnya. Tapi menurut aku dari hasil yang kita punya gitu ya, kalau sudah cocok di satu ini, jangan ganti di gampang gonta-ganti tergiur dengan manfaat kandungan yang ada gitu. Karena itu justru akan membuat uji coba kulit kita penasaran lagi. Apalagi sekarang kan DRW itu lagi fokus mau keluarin produk launching baru dengan varian yang Radiant Acne Brightening ini terganti, karena di dalamnya juga kandungannya akan diperbarui, dan kami jamin gitu ya, klinik menjamin, mengklaim bahwa itu akan lebih bagus hasilnya dan memberikan dampak positif untuk kita semua. Siapa sih yang udah mahal-mahal di skincare tapi nggak mau hasilnya maksimal? Jadi pasti sebelum beli kita sudah tahu dulu latar belakangnya, termasuk kandungannya kayak gitu, termasuk kandungan yang aku bilang di sini kemarin ya, alpha arbutin ini. Kemudian juga ada yang lainnya yang seperti aqua, kemudian ada yang paling terkenal itu di sini adalah melaleusia itu seperti apa, kemudian actinofolia, leaf, salicylic acid. Nah, itu yang untuk jerawat, salicylic acid itu paling banyak ada di kandungan sabun, krim malam, atau sunscreen juga. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kandungan-kandungan ini aman digunakan untuk masalah-masalah kulit seperti itu. Kalau Radiant Glow tuh gimana gitu ya? Radiant Glow atau Radiant Brightening atau yang kandungan-kandungan skincare yang mengandung brightening, glowing, itu justru beda. Kadang kulit kita nggak cocok. Jadi memang teman-teman tuh
cermat mengamati kenapa saya memilih menggunakan skincare itu kayak gitu, padahal saya sudah cocok pakai ini, tapi karena muka saya nggak cerah, nggak menarik gitu ya, terlihatnya kayaknya nggak bagus deh kalau difoto, padahal kan di foto sekarang tuh ada filter gitu ya. Jadi bisa aja kita menggunakan yang kandungannya tuh sesuai dengan jenis kulit kita, dengan bahan-bahan kulit kita. Nah, terus lagi kalau misalnya radiant brightening itu kan macam banget ya, ada 1, 2, 3 gitu kan. Nah, satunya untuk apa, duanya untuk apa, yang ketiganya untuk apa. Nah, teman-teman itu harus pastikan juga tahu kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu, cari tahu gitu ya. Itulah fungsinya beauty consultant, mencari, memberikan informasi dari customer atau pasien-pasien yang ingin tahu kayak gitu. Nah, dan di satu sisi juga kalau misalnya teman-teman udah cocok di 1, 2, 3 radiant acne brightening 1, 2, 3 mencerahkan, yang satu lebih mencerahkan, yang radiant yang brightening 2 lebih mencerahkan, itu juga teman-teman harus lihat dulu bagaimana dampak ke depannya, apakah cocok apa enggak, karena varian brightening juga dulu untuk bisa memudarkan flek-flek hitam. Tapi sekarang memang agak susah ya, dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini susah banget untuk mendapatkan skincare dari DRW Skincare, khususnya Radiant ya, karena kebanyakan kosong dan juga ada beberapa kebijakan sengaja nih dikosongin dulu sama Dokter Wahyu atau mungkin sama klinik atau pusat, karena memang lagi mempersiapkan produk yang benar-benar wah menurut mereka, termasuk dari packagingnya dan kemasannya, kandungannya, dan juga kemanfaatannya untuk kulit masing-masing. Tapi ingat ya, setiap kulit itu berbeda ya, ada yang lebih cepat dalam waktu 1 minggu udah ada hasil, misalnya 1 pot gini udah ada hasil, terus yang ini juga udah ada hasil, jadi dikombinasikan 1 pot malam 1 pot siang udah ada hasil, udah cerah. Sementara yang beda lagi yang pot yang belum ada gitu ya, misalnya ada yang nggak ada itu yang malam udah habis, yang siangnya nggak habis. Nah, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya ada belang-belang, pori-pori besar, itu pastikan juga sunscreennya itu cocok kayak gitu, dan krim malamnya cocok untuk jenis kulit kakak. Jenis kulit kakak apa, berminyak kah, kombinasi, atau jenis-jenis kulit yang gampang apa ya, jerawat atau kumbuk flek atau kering ya. Kering itu juga kadang tuh salah sedikit skincare tuh bikin kering, bikin nggak nyaman, bikin ya akhirnya jadi malas mau ngapa-ngapain, akhirnya nggak pede mau foto. Padahal zaman sekarang tuh udah gampang banget milih skincare asalkan sesuai dengan budget dan kita tahu latar belakangnya ini di mana, diawasin seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait pertanyaan aku sebelumnya, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, dan teman-teman bisa cek video-video aku sebelumnya, dan teman-teman bisa klik link yang ada di kolom komentar untuk informasi lebih lanjut, termasuk mau konsultasi atau mau order. Dan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oh ya, ini jangan lupa di order, ini ada serum, ada sunscreen oily acne, sunscreen juga, kemudian ada dye cream pink, ini juga ada apa yuk? Ini apa ya? Ini ada serum ya, serum luminous, kemudian di sini juga ada krim malam, dan ini ada HB Dosting. Oke, sambil lanjut gini, aku mau pakai HB Dosting dulu, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.